Negara ini sering disebut paling tertutup di dunia. Informasinya terbatas, aturannya ketat, dan citranya selalu identik dengan kekuasaan yang keras. Tapi di balik semua cerita yang sering kita dengar, ternyata ada banyak sisi lain Korea Utara yang jarang diketahui. Mulai dari kalender yang berbeda dari dunia, aturan gaya rambut yang diatur negara, sampai hubungan unik dengan Indonesia yang tidak banyak dibicarakan. Sebagian terdengar aneh, sebagian terasa mengejutkan, dan beberapa bahkan sulit dipercaya kalau tidak benar-benar terjadi. Di video ini, kita bakal membahas 11 fakta Korea Utara yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Korea Utara selalu jadi negara yang penuh misteri. Akses informasi sangat terbatas, media dikontrol ketat, dan kehidupan sehari-hari warganya jarang terlihat oleh dunia luar. Karena itu, setiap fakta kecil tentang negara ini selalu terasa menarik untuk dibahas. Di video ini kita tidak cuma membahas sisi kerasnya saja, tapi juga hal-hal unik, aneh, dan tidak terduga yang benar-benar ada di sana. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, tekan like, dan semoga kamu yang lagi nonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang baik. 1. Kalender yang berbeda dari dunia. Kalau hari ini dunia menyebut tahun 2026, di Korea Utara angkanya berbeda. Mereka memakai sistem kalender sendiri yang dihitung sejak kelahiran Kim Il-sung pada 15 April 1912. Sistem ini dikenal sebagai kalender Juche dan digunakan dalam berbagai dokumen resmi negara. Artinya, hitungan waktu di sana berjalan dengan cara yang benar-benar terpisah dari kalender internasional yang dipakai hampir seluruh dunia. Bahkan perayaan tahun barunya pun tidak berpusat di 1 Januari, melainkan di 15 April, tanggal yang dianggap sangat penting secara nasional karena berkaitan langsung dengan sosok pendiri negara. Hal sederhana seperti tanggal saja sudah menunjukkan betapa kuatnya peran ideologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Utara. 2. Gaya rambut yang diatur negara. Di banyak negara, potong rambut adalah soal selera. Orang bebas mengekspresikan diri lewat gaya, warna, atau model apapun. Tapi di Korea Utara, itu bisa jadi soal aturan. Pemerintah menetapkan puluhan model rambut resmi yang boleh dipilih warga. Daftar ini dibuat dengan pertimbangan nilai kerapian, kesederhanaan, dan kesesuaian dengan norma negara. Pria hanya punya beberapa pilihan, wanita sedikit lebih banyak, dan semuanya harus sesuai daftar yang disetujui. Yang menarik, gaya rambut khas pemimpin negara justru tidak boleh ditiru karena dianggap sebagai simbol otoritas khusus. Bahkan daftar model rambut ini pernah disiarkan di televisi nasional sebagai panduan resmi bagi masyarakat. Hal kecil yang di tempat lain terasa sepele, di sini berubah menjadi bentuk disiplin sosial yang menunjukkan bagaimana negara mengatur detail kehidupan warganya. 3. Hukuman yang sangat berat. Korea Utara dikenal keras dalam menerapkan aturan hukum. Beberapa pelanggaran yang di negara lain mungkin hanya berujung denda atau teguran, di sana bisa membawa konsekuensi jauh lebih serius. Mulai dari menonton konten terlarang, menyimpan materi asing hingga tindakan yang dianggap melawan negara, semuanya dipandang sebagai ancaman ideologis. Sejak puluhan tahun lalu, berbagai laporan dari organisasi internasional menyebut adanya bentuk hukuman ekstrim yang diterapkan untuk menjaga kontrol negara. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan bagian penting dari cara bertahan hidup bagi banyak warga di sana. 4. Mobil yang sangat langka. Di kota besar dunia, kemacetan hampir tak terhindarkan. Deretan kendaraan memenuhi jalan sejak pagi hingga malam. Namun pemandangan berbeda terlihat di Korea Utara. Jalan raya di ibu kota sering tampak lengang, bahkan pada jam sibuk sekalipun. Jumlah mobil pribadi sangat sedikit, dan sebagian besar kendaraan digunakan oleh pejabat pemerintah atau militer. Perbandingannya disebut hanya 1 mobil untuk ribuan orang, menjadikan kepemilikan kendaraan pribadi sebagai sesuatu yang sangat langka. Akibatnya, sepeda, berjalan kaki, dan transportasi umum sederhana menjadi bagian utama mobilitas masyarakat sehari-hari. 5. Pemilu dengan 1 kandidat.
Secara resmi, Korea Utara tetap mengadakan pemilihan umum dalam periode waktu tertentu. Pemilu berlangsung teratur dan tingkat partisipasinya disebut hampir 100%, angka yang sangat jarang terjadi di negara lain. Namun ada perbedaan mendasar. Kertas suara biasanya hanya memuat satu kandidat yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara prosedur terlihat seperti proses demokrasi, tetapi praktiknya sangat berbeda dari sistem pemilu kompetitif di banyak negara. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur politik Korea Utara dibangun dengan pendekatan yang unik dan sangat terpusat. 6. Hukuman turun-temurun. Salah satu konsep yang sering dibahas dalam sistem hukum Korea Utara adalah hukuman lintas generasi. Dalam kasus tertentu, keluarga dari pelaku pelanggaran bisa ikut menerima konsekuensi sosial maupun hukum. Tidak selalu berupa penjara, tetapi dapat berbentuk kerja paksa, pembatasan akses pendidikan atau pengawasan jangka panjang. Konsep ini menciptakan tekanan sosial yang kuat, karena satu kesalahan bisa berdampak pada beberapa generasi sekaligus. Akibatnya, banyak warga memilih hidup sangat hati-hati dan menghindari risiko sekecil apapun. 7. Gaya hidup mewah di tengah keterbatasan. Ada kontras besar antara kehidupan elit negara dan warga kebanyakan. Beberapa laporan menyebut gaya hidup mewah pemimpin terdahulu, termasuk kebiasaan mengimpor barang mahal dengan nilai yang sangat tinggi. Tiap tahun jumlah pengeluaran itu disebut ratusan kali lipat dibanding rata-rata pendapatan warga. Perbedaan mencolok ini menjadi gambaran tentang jurang ekonomi yang lebar di dalam sistem yang sangat tertutup. Kontras tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. 8. Stadion terbesar di dunia. Saat membahas stadion raksasa, banyak orang langsung membayangkan klub-klub besar di Eropa atau Amerika Selatan. Namun stadion dengan kapasitas terbesar di dunia justru berada di Pyongyang, Korea Utara. Stadion ini mampu menampung sekitar 150.000 penonton dan sering digunakan untuk festival massal, pertunjukan kolosal dan acara kenegaraan berskala besar. Pertunjukan yang digelar di sana biasanya melibatkan ribuan peserta dengan koreografi yang sangat teratur, menunjukkan tingkat organisasi yang tinggi. Skalanya yang luar biasa besar menjadikan stadion ini bukan sekedar tempat olahraga, melainkan juga simbol kekuatan negara. 9. Larangan celana jeans biru. Di banyak tempat di dunia, jeans biru adalah pakaian paling umum yang dipakai lintas usia dan budaya. Namun di Korea Utara, warna biru pada jeans pernah dianggap sebagai simbol budaya barat yang tidak sejalan dengan ideologi negara. Karena itu, penggunaannya sempat dibatasi keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik, di sisi lain pernah ada kerjasama dengan produsen luar negeri untuk membuat pakaian serupa di dalam negeri dengan penyesuaian tertentu. Kontradiksi kecil ini menunjukkan bahwa kebijakan di sana tidak selalu hitam putih, melainkan penuh pertimbangan politik dan ideologi. 10. Status ganja yang membingungkan. Beberapa laporan dari wisatawan dan peneliti menyebut tanaman yang diduga ganja pernah terlihat bebas dijual di tempat tertentu. Sebagian pihak mengatakan tanaman tersebut dipandang sebagai obat tradisional atau bahan herbal, bukan narkotika berbahaya. Namun informasi mengenai hal ini tetap tidak sepenuhnya jelas, karena akses data dari dalam negara sangat terbatas dan sulit diverifikasi. Ketidakpastian seperti ini menjadi contoh nyata betapa sulitnya memahami kondisi sebenarnya di Korea Utara hanya dari informasi luar. 11. Hubungan unik dengan Indonesia. Di balik citra keras Korea Utara, ada satu fakta yang jarang dibahas di Indonesia. Kedua negara ternyata memiliki hubungan historis yang cukup hangat, terutama sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il-sung pada tahun 1960-an. Sebagai simbol persahabatan, Indonesia pernah menghadiahkan bunga anggrek khusus yang kemudian dinamakan untuk menghormati Kim Il-sung. Hingga saat ini, festival bunga tersebut masih digelar setiap tahun di Pyongyang, dan Indonesia kerap mendapat kehormatan dalam rangkaian acaranya. Di tengah peta politik dunia yang rumit, hubungan ini menjadi contoh bagaimana diplomasi budaya dapat bertahan melampaui perubahan zaman.
Korea Utara memang penuh teka-teki. Sebagian faktanya terasa aneh, sebagian mengejutkan, dan sebagian lagi masih diperdebatkan kebenarannya. Tapi justru karena itulah, negara ini selalu menarik untuk dibahas. Kalau menurut kamu, fakta mana yang paling mengejutkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan semoga kamu yang lagi nonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.